Shalom anak-anak kelas 2 yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita melalui pelajaran online, pelajaran agama kita pada hari ini. Ikuti pelajarannya, simak supaya mengerti dan memahami ya. Baik, hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-15, yaitu disiplin di lingkungan. Tujuan pelajaran ini merumuskan cara hidup disiplin di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, merumuskan cara menjadi warga negara yang disiplin. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang disiplin. Disiplin di sekolah, disiplin di rumah. Dan hari ini kita akan menyimak tentang disiplin di lingkungan sekitar. Ya, lingkungan di sini adalah tempat di mana kita berada atau di mana kita tinggal. Di lingkungan sekitar kita tinggal juga orang lain yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebiasaan dengan kita. Itulah sebabnya kita harus hidup disiplin di lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Jika setiap orang dapat berdisiplin, maka semua akan merasa nyaman. Tidak ada yang dirugikan. Allah menempatkan kita di lingkungan masing-masing agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus mengajarkan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Orang-orang percaya harus menjadi terang atau harus menjadi berkat di lingkungan sekitar dengan cara hidup disiplin di lingkungan di mana kita tinggal, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita tinggal. Setiap orang bertanggung jawab terhadap ketenangan dan ketertiban di lingkungan. Apabila setiap orang hanya memikirkan keinginannya sendiri, maka lingkungan itu akan menjadi kacau. Warga tidak akan merasa tentram. Keributan akan terjadi jika ada warga yang merasa terganggu. Akibatnya, masyarakat yang rukun dan damai tidak tercipta. Nah, anak-anak, kamu juga bisa turut loh berdisiplin di lingkunganmu di mana kamu tinggal. Misalnya, yang pertama mengikuti kerja bakti, yang kedua menjaga ketertiban, yang ketiga memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan, yang keempat menjaga keamanan dan ketenangan lingkungan, yang kelima bersikap sopan terhadap orang lain, yang keenam mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, yang ketujuh santun saat bermain dengan teman, yang kedelapan memelihara barang yang dipinjam dari orang lain, yang kesembilan mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya. Dan ada hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan sebagai disiplin kita sehingga orang lain merasa tentram dan tenang tinggal dengan kita. Nah, dari ke-9 disiplin tadi, perilaku mana yang biasa kamu langgar? Nah, ini menjadi renungan dan kita boleh belajar hari ini melalui disiplin di lingkungan sekitar kita supaya kita menjadi warga apa? Warga yang atau anak-anak yang dapat menciptakan kedisiplinan. Ini pelajaran kita hari ini anak-anak. Minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran yang ada hubungannya dengan disiplin di lingkungan sekitar. Nah, untuk tugas-tugas anak-anak hari ini yang akan dikirimkan sebagai penilaian kepada Ibu Samsinar, anak-anak mengerjakan tugas ini nanti dapat dibantu oleh ayah atau ibu. Ya, menuliskan
jawaban dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, peraturan apa saja yang berlaku di lingkungan RT atau di mana kamu tinggal? Nah, beri contohnya sebanyak 3. Apakah ayah dan ibu mentaati peraturan di lingkungan? Nah, pertanyaan kedua itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa ada warga yang tidak mentaati peraturan di lingkungan? Kemudian yang keempat, apakah ayah membayar pajak kepada pemerintah? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah ada doa atau ibadah di lingkungan di mana kamu tinggal? Nah, ini tugasnya anak-anak. Tetap semangat untuk mengerjakannya, jangan tunda-tunda untuk mengerjakan tugas-tugas sehingga tugasmu tidak menumpuk. Langsung kerjakan, kemudian kirimkan kepada ibu hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.